Selamat malam, kita bertemu kembali dalam program Dating Insight, Insightful Christian Dating Dating Principles. Principles. Kami menyajikan prinsip-prinsip Pacaran pacaran secara Kristiani. Iya, bersama saya Liana dan juga Evangelis Cangkuiva Ya. akan menemani Anda. Suami tercintanya Liana. Iya, istri tercintanya Pak Kuiva. Nah, mari Iya. kita sebelum memulai kita akan berdoa dulu bersama. Oke ya, kita berdoa ya. Iya. Yuk. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang hadir dalam pribadi yang ketiga di dalam Tuhan yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan juga hadir di dalam diri kami menghibur dalam pribadi Roh Kudus. Tuhan, hiburkanlah hati kami yang mungkin sedang gelisah, yang sedang mungkin gundah gulana, dan kami yang mengalami putus cinta boleh bangkit kembali dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah apa yang kami bicarakan. Sungguh boleh menjadi satu semangat, satu spirit, satu kebenaran yang berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Ya, pada Ya. hari ini saya akan membacakan nomor SMS ya. Oh, Tapi ya. sebelumnya kita punya tema adalah After a Breakup. After a breakup, satu tema yang kagak enak ya. Bagaimana setelah putus pacar atau Wah, diputusin, dan- bagaimana kita harus bersikap nih, meresponi masalah yang kita hadapi. Betul. Dan rupanya SMS tuh cukup banyak loh nak, selama beberapa minggu ya. Iya. Sampai rupanya saya rasa banyak sekali Yang sobat mengalami maestro putus yang cinta. mengalami putus cinta ya. Masalah Ya, umum dong. Masalah umum, betul. Jadi gagal bercinta ya. Iya. Tetapi kalau gagal bercinta, jangan stres, jangan depresi, jangan terjun bebas. Hari ini kita mengungkapkan bagaimana mengatasi kesedihan akibat putus cinta ya. Iya. SMS-nya nomornya boleh dicatat di 0812 2099 7939. Juga di BBM bisa di-invite nomornya 759246BB. Ya, ulang 759246BB ya. Nah, kita beberapa minggu ini sudah membicarakan step untuk move on. Setelah putus cinta, kita kan nggak boleh jadi sedih terus-terusan, berlama-lama di dalam kesenduan. Betul. Tapi kita harus move on. Benar. Stepnya apa aja nih Pak? Oke. Kita sudah bahas 4 step ya. Iya, awalnya. secara singkat ya, cepat aja Iya. ya. 1. Serahkan kepada Tuhan. Kedua, evaluasi dengan objektif. Adakah tanda-tanda pacaran yang tidak sehat? Ya. Kemudian minggu lalu kita sudah bahas step 3, menerima situasinya dengan jaga jarak dengan MP. Apa tuh MP nak? Mantan pacar. Mantan pacar. Plus bikin daftar pengingat hal-hal yang bikin kamu putus, begitu kan? Iya. Step 4, sharingkan dengan orang tua dan teman dekat, membangun supporting group, supporting system supaya tetap bisa menjaga kita untuk tetap waras ya, karena diputusin cinta ya. Iya. Dan hari ini step 5, hadapi semua perasaan yang muncul dengan jujur. Nah, jadi ada perasaan-perasaan emosi negatif yang muncul di masa-masa putus cinta ya Nak ya. Pasti banyak. Nah, iya betul. Boleh nggak Nana sharing nak pas kamu putus cinta sekian puluh tahun yang lalu? Iya. Sekarang sudah tua sekali. Perasaan apa tuh yang waktu itu muncul waktu diputusin cinta? Cie, Ini gimana? namanya putus cinta. Istilahnya kan broken heart. Cie, Iya. Jadi broken heart heart. itu broken. Ya iya. Heartnya itu pecah berkeping-keping, entah Berkeping-keping. kemana gitu ya. Eh. Tetapi bagaimana mengembalikan hati yang hancur itu? Pastikan melalui proses. Iya. Nah, itu kalau misalnya kita ilustrasikan seperti surat, kan selalu ditempel perangko. Heeh. Ada lemnya tuh. Betul. Kalau biasa kalau dibukanya yang gampang, kalau lemnya pakai ludah aja. Itu gampang dibuka tuh. Iya, berat, copot deh. Tapi kalau lemnya pakai akaibon, Iya, atau pakai lem apa deh tuh yang sangat lekat sekali. lem besi, lem besi. Lem uhu, Kertas lem uhu. pakai lem uhu. Iya. Jangan pakai lem besi. Nah, kalau dibuka gitu, Pasti robek. itu Nah, kertasnya pasti bisa rusak. rusak. Perangkonya juga rusak. Rusak. Jadi otomatis kalau misalnya sesuatu yang tadinya melekat dicopotin pasti ada dampaknya. Iya, tadi broken ya. Broken itu tuh. Betul. Nah, tergantung tingkat kedekatannya. Kalau Mm-mm. sudah sangat rekat, maka kerusakannya lebih besar. Iya, lebih Dampaknya parah. Lebih parah. Heeh. Tapi kalau nggak terlalu rekat, ya Iya. mungkin ya biasa-biasa aja. lah. Iya, apalagi kalau lemnya pakai nasi ya, mungkin gampang copotin. Iya. Dibawain. Cinta itu kan kuat seperti maut. Ah, Maka lemnya bener. itu nggak mungkin lem nasi. Iya. Lemnya itu bener-bener rekat gitu loh. Nah, Iya. kita kan berpikir nih,
kenapa sih reaksinya kalau putus pacar harus sedih? Kalau saya sih jelas-jelas pasti ya karena broken hati, sedih gitu kan. Kenapa reaksinya harus sedih? Padahal kan kalau dievaluasi udah tahu pacarannya nggak bagus. Betul, kan? Udah tahu hubungan itu nggak bakal langgeng. Juga nggak bagus lah buat memasuki masa pernikahan dengan orang ini gitu. Kalau kan. secara rasio, harus putus. secara rasio kita pikir, memang udah harus putus. Entah kita diputusin atau mutusin. Iya. Berdasarkan tadi di step 2 kita udah evaluasi, emang hubungan tersebut tidak menumbuh kembangkan kita ya. Iya. Tapi tetap sedih ya. Tetap sedih. Kenapa nggak bersuka cita ya? Seharusnya kan, wah asik udah bebas dari hubungan yang merusak ini. Tapi enggak ya. Asik sudah dilepaskan dari yang jahat. Iya. Tapi kenapa reaksi kita jadi sedih ya, Mbak Iva? Itu juga bingung sih. Iya, nah memang begini. Jadi hari ini kita judulnya mengatasi kesedihan ya akibat putus cinta. Nah, jadi step 5 ini hadapilah semua perasaan yang muncul itu dengan jujur. Dan salah satu perasaan yang muncul yang sangat kuat itu adalah kesedihan. Ya, kesedihan yang sangat dalam. Ya nggak? Iya. Berasa nggak gitu ya? Iya. Iya. Tapi pertanyaannya kenapa muncul kesedihan? Nah, kesedihan ya. Jadi sedih itu adalah pengalaman emosi yang timbul sebagai reaksi atas hilangnya sesuatu yang penting dalam hidup seseorang. Ya, jadi sedih itu, saya ulang ya, adalah suatu reaksi emosi. Kenapa reaksi emosi itu muncul itu sedih? Karena ada sesuatu yang sangat penting itu hilang. Tadinya kita genggam, ada sama kita, tahu-tahu itu lenyap. Nah, yang penting itu bisa macam-macam. Macam-macam, misalnya kita kehilangan kesehatan. Itu juga sedih. Sedih. Kita kehilangan pekerjaan. Sedih juga. Di PHK. Sedih. Kehilangan uang dalam jumlah yang besar. Wah, sedih juga. Sedih sekali. Kehilangan harapan akan masa depan. Wah, sedih banget. Sedih juga. Nah, termasuk kehilangan pacar. Ya kan, tadi kan dia sangat penting dalam hidup kita. Iya. Dimana kita menjalin hubungan cinta kasih. Iya. Terus kita total putus, entah kita diputusin atau kita mutusin lah ya. Atas dasar-dasar mungkin sering konflik atau apa, kita hari ini kan tentu tidak membahas akan sebab akibatnya, tidak. Iya. Tapi tadinya dia seseorang yang sangat penting dalam hidup kita, benar nggak? Benar, karena dia masuk ke dalam bagian impian kita, masuk ke dalam bagian daripada kita punya harapan. Iya. Gitu kan, masa depan. Di masa depan ada dia. Ya, ternyata sekarang hilang. Sehari-hari ada dia. Iya. Waktu kita sakit ada dia, gitu kan. Ngapain dia? Aku pernah dengar ini. Waktu aku sakit, kamu di sisiku. Waktu aku sedih, kamu di sisiku. Waktu aku sedang sial, kamu di sisiku. Aku baru tahu kamu memang pembawa sial untukku. Jadi waktu semua lagi susah, kamu di sisiku. Jadi itu karena dia ya, jadi aku susah. Jadi kamu tuh pembawa sial untukku. Waduh, kacau kalau kayak gitu ya. Kayaknya romantis banget, tapi belakangnya nyelekit Iya. gitu. Depannya indah, belakangnya nampar ya. Nah, gini Pak Giva, kan ada orangnya yang sebenarnya secara umum berpikir kalau sedih itu pasti nangis. Ya. Sedih itu pasti keluar air mata. Ya. Tapi nyatanya ada orang-orang tertentu yang berpikir saya kok nggak sedih, saya nggak nangis, saya tough, walaupun saya diputusin saya nggak nangis loh, gitu kan. Apakah dia itu sebenarnya nggak merasakan kesedihan gitu, atau dia memang nggak mengerti sebenarnya arti kesedihannya itu seperti apa gitu? Iya. Jadi misalnya dia putus pacar, gimana? Kamu sedih nggak? Diputusin, ya diputusin kan? Iya. Enggak, ngapain sedih? Aku mah nggak nangis, aku nggak nangis, biasa gitu ya misalnya ya. Nah, di sini kita perlu hati-hati karena bisa dibilang dia tidak nangis, tapi kesedihan itu bisa muncul di dalam gejala-gejala yang lain. Jadi Ya. ada gejalanya ya? Ada gejalanya. Nah, saya umpama gini ya. Nah, begini, intinya kesedihan itu saya mau garis bawahi dulu, itu sangat berbahaya. Nah, jangan pikir kalau dia kagak nangis, itu kagak sedih. Sekali lagi, kesedihan itu muncul dalam fenomena-fenomena yang lain. Nah, saya ambil umpama gini lah. Orang tuh sebenarnya sakit usus buntu. Usus buntu bahaya. Iya. Kalau tidak ditolong dengan cepat, itu kalau ususnya itu bernanah dan pecah di dalam, bisa mati. Betul. Nah, seringkali orang yang usus buntu itu, kenapa tidak tertolong? Karena kan sakit. Oh, dia pikir sakit mah. Jadi dia makan obat mah. Begitu obat mah dia makan, baik sebentar, bener nggak? Iya. Baik. Nah, terus dia aktivitas lagi. Tahu-tahu sampai satu ketika, benar ternyata dia usus buntu. Wah, itu kalau tidak cepat-cepat ditolong,
Ini udah urgent, ya, waktu yang urgent ya kan, krisis, time krisis, dia harus cepet-cepet ke rumah sakit. Iya. Nah, untuk mendeteksi itu benar usus buntu atau tidak kan perlu ada panduan-panduan gitu kan Iya, dari perlu dokter yang perlu bisa cepat, melihat. perlu cepat-cepat mencari pertolongan, perlu dicek sampai akhirnya mendapatkan pertolongan yang tepat Iya. gitu. Kalau misalnya itu nggak kedetek itu bahaya sekali ya. Bahaya. Sama halnya dengan kesedihan. Kesedihan. Kalau itu nggak Iya. terdetek, kita pikir gua nggak sedih kok. Tapi ternyata itu adalah kesedihan. Jikalau itu kesedihan, saya katakan bisa dia merembet ke hal-hal yang lain Nah, daripada fungsi hidup kita. berarti kalau itu sangat urgent ya, Heeh. sangat penting untuk kita ketahui. Kita Iya. perlu tahu juga gejalanya apa. Betul. Nah, Apa ini aja nih gejala-gejalanya ada- yang bisa kita lihat. ada beberapa hal yang terjadi pada orang yang sebenarnya sedih. Ya, yang pertama muncul perasaan ragu-ragu. Nah, ragu-ragu. Ragu-ragu seperti apa tuh, Pak? Iya, yang sederhana lah. Biasanya dia tidak terlalu pusing, misalnya dia mau beli barang, beli baju aja, gampang, beli, dia sebelum beli dong ya, dia pilih, dia lihat, dia beli. Nah, ya kan, bungkus. Nah, pada orang yang sedih muncul perasaan ragu-ragu, artinya pada saat dia mau beli baju, dia lihat, dia pandang, beli enggak, akhirnya nggak beli. Itu yang sederhana banget. Jadi kayak pelin-pelan gitu Iya, ya. kayak orang bingung. ya, ya. ragu-ragu. Nah, Ragu-ragu. termasuk misalnya mau mengambil keputusan tertentu, hari ini mau pergi nggak ya sama teman, pergi enggak, misalnya gitu loh. Atau kalau pergi juga tahu tadi gua kagak pergi gitu ya. Jadi Iya. begitu dia pergi malah dia nyesel, aku tahu tadi mesti kagak pergi gitu. Jadi muncul ambigu seperti itu. Nah, itu adalah muncul perasaan lagu-lagu gula-gula ragu-ragu. Ragu-ragu itu tanda salah satu gejalanya ya. Betul. Mulai jadi kayak orang linglung gitu. Kayaknya gue lagi sedih hari ini. Mulai lagu-lagu. Lagu-lagu. Nah, yang pertama itu muncul perasaan ragu-ragu ya, bukan lagu-lagu. Nah, yang kedua, dia kehilangan kepercayaan gitu ya. Kepercayaan itu maksudnya apa ya? Jadi seperti kehilangan confidence juga boleh kita katakan. Nah, confidence untuk apa? Misalnya untuk membina relasi lagi seperti dulu. Ya, anggap dulu dia tuh percaya pada semua orang. Nah, akibat putus cinta bisa seperti distrust. Jadi hilang kepercayaan kan. Memang semua orang tuh nggak bener. Semua orang itu mah brengsek. Semua orang mah nggak ada yang bisa dipercaya. Nah, ini di dalam satu case kalau dia punya positioning seperti itu ya. Nah, saya menemukan nih. Nah, ada orang-orang yang akhirnya masuk ke dalam traumatic experience. Nah, traumatic experience itu apa? Itu artinya saya betul-betul memutuskan untuk saya tidak mau lagi percaya. Sampai mulai memutuskan. Memutuskan dia jadinya. positioning gitu kan. Nah, ini terjadi pada banyak juga pemuda akhirnya untuk memulai lagi itu tidak berani. Iya. Jadi kesedihan yang terlalu besar ya. Saya tidak tahu itu tadi kan Liana kan bilang tuh kalau lem Uhu apa lemnya AKIBon, jadi begitu dipisah sobek, robek, berdarah-darah. Bolong. Iya kan? Nah, mengobatinya itu loh. Jadi butuh waktu yang lama. Nah, jadi dia sebenarnya sedih. Nah, sedihnya itu tidak muncul ya, mungkin bisa lampiaskan ke olahraga mungkin ya. Iya. Dia bisa lampiaskan ke pekerjaan, bisa dong, kepada belajar. Ada hal-hal dalam dirinya mungkin naik tuh. Secara prestasi bisa. Iya. Karena dia berusaha untuk mengarahkannya ke sana. Tapi di dalam hati itu loh. Nah. Tidak berani menaruh kepercayaan lagi Betul. pada seseorang. Iya, itu kesedihan yang terlalu Dalam. Iya. Tapi itu harus disadari, itu adalah kesedihan Ah, yang iya. harus diakui. Dan dia tidak nangis. Enggak, ngapain nangis? Aku masih hidup kok. Gak ada urusan sama kamu. Putus ya putus. Nah, misalnya gitu. Iya. Jadi seperti tough, tapi jebol dalamnya. Iya. Nah, repot. Makan dalam gitu kan. Nah. Gejala yang ketiga nih. Yang ketiga. Nah, ini juga parah ya. Melemahnya vitalitas rohani, ya. Wah, bahaya nih. Iya, nah di dalam melemahnya vitalitas rohani, misalnya umpama begini, tadi orang sangat percaya kepada Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan dengan setia, dia melayani Tuhan dengan baik. Nah, begitu dia putus cinta, dia merasa, masa Tuhan mengizinkan sih aku mengalami hal ini? Padahal Tuhan dari awal kan kalau emang bukan dari Tuhan, Tuhan bisa larang dia. Saya nggak jadian sama dia, tapi kenapa saya jadian? Nah, di sini mulai kayak mencurigai Tuhan. Mencurigai Tuhan, dia mulai kayak marah kepada Tuhan ya. Bisa katakan mulai melemahnya vitalitas rohani, artinya dia juga jadi mulai malas berdoa, dia malas baca Alkitab. Padahal kita udah pernah membahasnya di MI The Perfect Candidate. Oh, Tuhan yang ada di tempat yang tinggi
dan di tempat kudus. Itu hadir bersama orang yang remuk dan rendah hati. Nah, kesempatan kita dalam putus cinta, kita mengalami tadi broken heart ya. Itu kan sebagai satu kesempatan kita bisa mengundang Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kita untuk memulihkan. Iya. Tapi pada orang tertentu, saking sedihnya terlalu besar, Tuhan mau datang juga ditolak. Sampai udah nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Nggak bisa, karena itu tadi complaining. Tuhan, kalau memang Tuhan itu berdaulat dari awal, kayak kasih tahu saya akan taat kepada Tuhan. Saya tidak akan mau jalan dengan dia. Tapi kok Tuhan izinkan? Sampai akhirnya saya dibeginikan. Jadi ada suatu situasi ambigu, mungkin juga kemarahan kepada Tuhan gitu ya. Nah, itu sebenarnya bagian dari kesedihan gitu, yang sangat mendalam gitu. Iya. Nah, ini yang ketiga ya. Melemahnya vitalitas rohani ya. Betul. Nah, yang keempat, jiwa yang kosong. Ini lagi nih, jiwa yang kosong dan mulai mengamini apa yang dikatakan pengkhotbah. Nah, firman Tuhan yang pengkhotbah berkatakan, semuanya sia-sia, di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru, semuanya sia-sia. Cuman kalau pengkhotbah kan menyatakan semuanya betul sia-sia. Tetapi ingatlah penciptamu pada masa mudamu, benar nggak? Iya, betul. Karena Tuhan akan membawa seluruh yang kita perbuat kepada satu pengadilan kelak. Jadi semua sia-sia, oke. Tapi ingat penciptamu pada masa mudamu. Nah, kita yang sakit hati tadi tuh, yang broken heart, semuanya sia-sia, semua sia-sia. Hidupku juga sia-sia, aku tak mau hidup lagi. Lalu minum dah, apa tuh? Air gula. Ya, air gula. Supaya lebih bersemangat. Ya, artinya akhirnya melihat hidup, dia sudah mengalami kekosongan jiwa, kesedihan tuh begitu dahsyat, dia udah nggak mau hidup lagi, begitu. Nah, parah kan? Iya. Ya, tapi dia mungkin tidak nangis. Dia salah menginterpretasikan firman Tuhan juga. Gitu kan? Nah, jadi setelah gejala-gejalanya tahu, ya anggap bisa tadi usus buntu tuh. Iya. Anggap usus buntu. Kan tidak bisa diobati dengan obat sakit mah. Benar nggak? Betul. Sakit mah bisa. Sakit mah ya sakit mah, Pakai- obat sakit mah. Betul, ini Usus buntu, urusan lain. Urusan lain. Nggak bisa obat sakit mah, Panadol. Ini mesti udah cepat dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi. Iya. Dan kemudian setelah dioperasi pasti sembuh. Kan Nah, gitu. jadi kita mesti mengenali sebenarnya dampak daripada kesedihan Ah. dan juga gejala-gejala daripada kesedihan tersebut. Dan dampaknya saya mau kenapa kita samakan dengan usus buntu? Karena dampaknya berat. Berat, merembet, Berat, dan lain-lainnya. betul. Jadi jangan mengatasinya dengan cara melupakan. Cara gampangnya begitu ya, Ah, Bang. Memakai melu- cara, udahlah. Betul. gitu. Nah, melupakan itu seperti tadi, minum obat sakit mah. Salah obat. Enggak, sebentar aja baik sih, Hmm. melupakan juga. Tapi kan sebenarnya inti daripada permasalahan itu yang harus dibereskan. Nah, abis ini kita akan balik nih, Pak. Hmm. Karena kita akan break dulu. Bagaimana sebenarnya cara membereskan dan mengobati sakit hati yang berdampak pada kesedihan. Ya, oke. Oke, kami akan kembali dan silakan mencatat nomor SMS-nya di nomor 0812 2099 7939 atau di BBM nomornya 759246BB. Ya, kembali bersama kami di Dating Insight. Because he lives. Oh, iya. Tuhan hidup. Baru mau ngomong moto. Iya, Dating Insight. Insightful Christian Dating Principles. Bersama saya Liana dan juga Evangelis Jangku Iva Ya, di sini. nah, lagu- tema kita dulu nih. Oh, iya, temanya. Silakan. Temanya adalah Iya. After a Breakup, Heeh. mengatasi kesedihan. Nah, lagu yang tadi kita dengar apa tuh? Because He lives. He lives, ya. Karena Tuhan hidup. Maka kita percaya Kita akan menghadapi Apa? tomorrow. Bisa menghadapi tomorrow. Betul, He holds our future. Iya. Dia yang memegang masa depan kita. Jadi jangan terlalu khawatir ya. Wah, lagunya enak sekali. Kalau putus cinta, ingat cari lagi ya. Iya. Kira Oke. cari Tuhan dulu. Ya, Baru cari lagi. betul. Bersama Tuhan kita akan mendapatkan yang lebih baik. Oke. Nah, nomor SMS-nya silahkan dicatat untuk Anda bisa mengirimkan pertanyaan atau sharing-sharing. Nomornya 0812 2099 7939. 0812 2099 7939. Juga bisa invite di pin BBM kami
759246BB. Oke. Nah, tadi kita membahas tentang kesedihan. Ya. Bagaimana kesedihan itu bisa juga tidak sampai kita harus menangis ya, dibilang sedih. Tapi seseorang yang patah hati pasti mengalami kesedihan dan Ya. ini berdampak di dalam gejala-gejala yang bisa dilihat ya. Ada Betul. 4 poin. Dan kita masuk lagi nih Pak Kuifa. Sebenarnya bagaimana kita dealing dengan kesedihan itu? Ya. Nah, sekali lagi saya katakan ya bahwa kesedihan itu adalah berat. Tadi saya kategorikan seperti usus buntu. Jangan dianggap enteng. Jadi mesti ada tahapan-tahapan untuk pemulihan. Nah, dalam situasi ini kita perlu memperhatikan firman Tuhan ya. Nah, tolong bacakan dari Matius 5 ayat 4. Coba. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Loh, lagi sedih. Putus cinta kan? Ini tuh berbahagia. Iya kan, berduka cita kan kesedihan tadi. Tapi dikatakan berbahagialah kamu. Kenapa? Karena mereka itu akan dihibur. Nah, ini dari khotbah di bukit daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, artinya dalam hidup ada masa di puncak gunung, ada masa di lembah kelam. Mari kita hadapi dengan let go and let God. Ya, pacar sudah pergi, meninggalkan kita. Jangan takut, jangan galau. Masih ada Tuhan, betul? Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan juga dikatakan apa? Tuhan waktu menghibur. Itu nama nama Tuhan tuh jelas-jelas di dalam Yohanes 14 ayat 26. Nah, Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 15 ayat 26 dikatakan pribadi yang ketiga. Itu kan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus kan. Nah, pribadi ketiga Allah Roh Kudus ini disebut sebagai Roh Penghibur. Wah, luar biasa kan? Dan kalau kita mengalami kesedihan karena putus cinta, don't worry, be happy. Ya, serahkan seluruh kekhawatiran kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Nah, di sini kita perlu memposisikan diri. Kita akui kita ini rapuh, kita fragile, kita lemah, kita yang ingin hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Cuma kadang-kadang yang buruk juga datang. Termasuk putus cinta itu sangat buruk. Tetapi tetap, ya, kayak orang punya plan A, punya plan B, ya kan, punya plan C, punya plan D ya. Anggap semua plannya itu hancur. It's okay, masih ada Tuhan. Tuhan punya satu plan yang jauh melebihi plan A, plan B, plan C, plan D, plan E yang udah hancur tadi. Dan jikalau Tuhan sudah bekerja, pasti rencana yang agung itu, dan kalau kita terima dengan tangan terbuka ya, Tuhan akan berkarya secara luar biasa membentuk hidup kita kembali. Betul. Iya, gitu kan? Kita amini firman Tuhan. Harus kita amini. Karena Tuhan paling tahu kita ini adalah makhluk lemah yang mudah patah hati. Kita makhluk lemah yang mudah broken heart. Kita makhluk lemah yang bisa akhirnya mengalami kegelapan hidup, ya kan? Tapi Tuhan adalah Roh Penghibur. Penghibur kita. Nah, tapi kita juga mesti tahu nih dinamika daripada kesedihan yang harus dilewati supaya kita bisa berhasil melewatinya dengan sukses. Betul. Nah, jadi kalau bicara tadi dinamika kesedihan, berarti di situ ada 4 fase, ya, ada dinamika. Jadi untuk menuju penyembuhan kita perlu memahami dinamika ini. Betul. Jadi supaya kita bisa tahu nih, saya ada di fase mana. Nah, syukur-syukur kalau kita udah di fase 4, dikit lagi kan keluar. Nah, dari fase 1, kedua, ketiga, keempat, bagaimana perjalanannya, ya kan? Nah, jadi fase pertama, saya sebut itu fase numbness. Nah, ini bahasa Inggris ya. Numb itu artinya tumpul. Artinya numb. Ya, numbness. Nah, jadi fase di mana kita tidak merasakan apa-apa. Jadi baru putus, kita nggak rasa apa-apa. Kenapa? Karena rupanya realita putus itu baru di pikiran. Oh iya, aku sudah putus. Ya udah, emang kenapa? Nggak ada masalah. Semua orang juga pernah putus. Aku putus mah nggak apa-apa, gitu. Nah, jadi realita putus itu baru disadari, tetapi belum menyentuh emosi. Jadi emosinya masih numb, iya. Tumpul. Jadi dia nggak berasa sedih. Nah, itu fase itu biasanya
muncul di awal, fase paling awal. paling awal. Jadi gak Jadi kita rasa, mau nangis, kagak bisa nangis karena memang belum bisa merasakan. belum bisa merasakan. Ya ngapain nangis? Kalau semua orang juga putus cinta, biasa aja lah katanya. Nah, numbness, ya kan? Nah, tapi fase numbness ini bisa cepet lewat. Tahu-tahu kita masuk ke fase kedua. Nah, fase kedua Fase itu kedua. disebut fase menolak realita. Nah, di sini baru mulai sadar, kok ada suatu realita yang berubah. Berubahnya apa? Misalnya, umpama, biasanya dulu kalau makan siang, si doi suka SMS, ya kan? Misalnya, umpama, gimana? Lagi ngapain? Makan apa? Gitu kan? Terus kita jawab, lagi makan, gado-gado, gitu kan? Nah, Iya. sekarang tuh SMS yang ada. Sehari mah nggak apa-apa, biarin aja. Oh, teman juga banyak kok yang SMS. Nah, besok lagi. Nah, sampai datang malam minggu nih. Malam minggu biasa jam 6 udah eng gitu kan. Nongol ya Kak doinya. Tapi sekarang kok Nggak ada yang jemput-jemput. nggak ada yang datang ya. Nah, dia mulai tadi tuh apa? Dia menyadari Kehilangan. kehilangan. Nah, kemudian yang buruknya di fase 2 ini fase menolak realita itu tuh. Nah, yang disebut fase menolak realita itu apa? Jadi ada suatu perasaan yang kuat ingin kembali seperti dulu, ya. Nah, tapi konflik. Kan saya udah putus. Tapi saya pengen kembali seperti dulu. dulu. Seperti tidak ada Nah, apa-apa. Nah, fase menolak realita itu akhirnya apa? Ada satu keinginan kuat gitu untuk nggak apa-apa dah. Aku telepon dia sekali, gitu. Aku nggak apa-apa dah SMS dia sekali gitu kan. Nah, jadi berharap gitu. Berharap kayak bisa Mengembalikan masa lalu. terus juga mulai bego banget sih ke aku, masa begitu aja putus. Enggak. Ini mesti jalan lagi. Nah, jadi ada suatu harapan bahwa hubungan itu bisa kembali. Kayak di film itu, Terminator 2 sama 3. Di terakhir tuh Arnold Suasana Seger bilang apa tuh nggak? I'll be back. Jadi mau mengembalikan, Iya. gue bakal balik. Gue bakal balik. Nah, gue telepon dia nih. Pasti dia mau balik. Nah, gitu. Jadi itu fase menolak realita. Nah, di fase ini Nah. sebenarnya banyak juga yang mengalami kegagalan, Pak Wita. Kegagalan. Jadi, dia kan pengen balik seperti dahulu kala. Dia lagi nggak bisa mikirin kenapa ya dulu gua putus. Jadi kan mengingatnya tuh masa-masa indah waktu pacaran. Iya. Gitu. Jadi sehingga gue mau mengembalikan situasi itu seperti dulu lagi. Iya. Gue nggak mau putus, menolak gitu realita putus. Iya. Kayaknya gue belum boleh putus nih, gue masih mau sama dia. Mm. Nah jadi gagal, akhirnya dia jadi telepon 1 kali, telepon 2 kali, malah jadi cenderung mengemis cinta. Iya. Ayo deh balikan lagi deh sama gue, udah nggak apa-apa deh, gue bisa berubah kok. Ayo tolonglah balik lagi sama gue gitu. Jadi menunjukkan gue mau berubah gitu. Betul. Jadi please deh balik lagi sama gue. Nah itu tuh jadi mengemis cinta. Iya. Itu dia nggak berhasil melewati fase kesedihan berarti. Iya, betul. Kalau dia sampai balik. Nah di sini penting sekali waktu minggu lalu kita bahas adanya Pak Kulfa menyarankan membuat daftar pengingat. Iya. Nah kalau misalnya kita punya daftar pengingat, kan kita bisa buka lagi Baca. tuh. Kenapa dulu sampai putus? Betul. Hasil evaluasi kita kan. Betul. Hasil evaluasi ternyata pacaran kita nggak sehat. Mana? So kita emang putus, harus putus. Betul. Gitu. Dan ingat, jangan mendua hati. Jangan mendua hati. Pasti iya. hidupnya tidak tenang. Betul. Ya kan? Bisa. Maju, mundur. Nah, ini Nggak bisa maju. fase menolak realita ini memang berat. Tadi Liana pakai istilah mengemis cinta. Ya kan? Udah, apa-apa deh. Kamu ampunin aku kan kita sebagai orang percaya harus saling mengampuni gitu ya Kak. Nah, akhirnya balik lagi. Nah, begitu balik lagi ternyata hal-hal yang buruk itu setelah satu periode lamanya mungkin dia bisa menjaga sikap atau apa, tapi ternyata hal buruk itu terulang kembali. Balik lagi juga. Iya. Dan kita baru sadar lagi, iya memang dulu gue putus gara-gara itu tuh. Memang gue udah gak kuat, akhirnya udah putus lagi. Nah itu kayak gitu kan jadi ulang-ulang gitu, Betul. ngulang masa yang suram terus-menerus. Betul. Padahal kalau tadi ada daftar pengingat, kita kembali mengingat dan mengokohkan hati, Mm-mm. kuatkan hatimu. Betul. Gitu. Hubungan ini memang tidak akan bisa works gitu. Iya. Jadi kita sudah putus, ya putus lah gitu. Putus untuk Kuatkan hati tidak menelpon lagi. betul. Kuatkan hati tidak balik lagi ke dalam Benar. situasi yang sama. Hadapi malam minggu sendiri. Iya.
Kalau biasa terima SMS, udah makan belum? Sekarang SMS 1000 teman, kamu udah makan belum? Nanti balik, ping 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 ping. Gua udah makan, gua udah makan. Jadi sibuk ya. Nah, jadi makanya ayo maju ke tahap ketiga. Jangan Iya. stuck di sini atau balik lagi ke dalam masa Betul. silam. Nah, tahap 3 nih ya. Mm. Nah, tahap 3 nih, ini tahap nggak gampang juga loh, Nak. Iya. Tadi pokoknya fase 2 tuh ya, sebenarnya fase menolak realita itu bagian daripada kesedihan yang kita tidak mau hadapi. Iya. Jadi cara gampangnya balik lagi, bener nggak? Iya. Itu sama seperti orang Israel. Tuhan pimpin menuju Kanaan, ada kesulitan, nggak mau balik lagi Mesir. Akhirnya tidak pernah maju, backward terus gitu kan? Mm-mm. Karena pimpinan Tuhan harus maju. Harus gitu. maju. Harus maju. Nah, masuk ke fase 3 ini juga berat. Yaitu mau menerima realita yang sesungguhnya terjadi. Ya. Jadi perasaan susah itu menyelimuti. Sadar, we are never getting back together. Relasi cinta ini tidak akan Tidak berhasil akan baik. berhasil. Lu gue kita udah putus, tapi menerima. Nah, fase 3 ini menerima dengan bulat. Mm-mm. Itu tidak gampang. Nah, begitu kita terima dengan bulat, disitulah tadi mulai realita, pikiran dan emosi nyambung. Mm. Udah putus di pikiran, sekarang dirasa-rasa. Wah, jadi sakit hati. Nah, itu tuh. Nah, di fase ini sebenarnya di fase 3 kesedihan yang sesungguhnya baru dimulai. Baru Iya, kan dimulai, emosinya baru baru jalan nih. dirasa-rasa Iya, ya. emosinya baru Nah, jalan betul. sehingga mulai deh nangis sejadi-jadinya. Nah, gimana nak dulu nak waktu diputusin pas memasuki fase 3 tuh? Ya iya itu nangis sejadi-jadinya. Masa kamu nangis Ya di sejadi-jadinya? kamar kan sendirian. Gak ada yang lihat ya? Oh, Wah, nangis. belum kenal Fafa sih. Iya, pernah tuh waktu itu lagi hujan geledek. Saya Walah. nangis gitu kan. Udah hujan geledek. Iya, udah Banjir hujan gak? geledek. Banjir gak? Mumpung hujan geledek kan Iya. kedengeran kan nangis. Iya, nangis. Nah, terus gitu Iya. nangis jadi-jadinya. Jadi begitu jeder, wah gitu, jeder, wah Terus gitu. sambil menguatkan hati. Hubungan tidak akan works, gua nggak akan bakal telepon dia gitu kan. Oh. Jadi menguatkan hati, nggak peduli deh gitu kan. Iya. Gua harus menguatkan hati gitu kan. Minta tolong Tuhan sambil berdoa di dalam hujan, kan Tuhan berkuasa atas hujan. Hari ini gue hujan air mata, tetapi Tuhan akan menghentikan hujan itu. Cie, keren Jadi juga. walaupun tidak nggak nafsu makan gitu, ya udah Iya. makanlah dikit lah, cincai gitu kan. Yang penting bisa kuat, ada energi menghadapi hari yang baru. Iya. Nah, terus udah gitu pengennya menyendiri aja di kamar karena kan menghadapi kesedihan. Kadang-kadang seperti saya bilang itu ambigu. Begitu ketemu tempat-tempat yang biasa dikunjungi bersama, inget kalau udah inget tiba-tiba pengen nangis lagi. Matanya udah merah-merah, bukan kelilipan. Kelilipan debu gitu ya. Matanya merah-merah ya karena pengen nangis lagi. Wah. Hatinya rasanya sakit sekali. Iya, itu itu karena tuh. nanti tuh ya cinta yang kuat seperti maut. Iya. Sekarang sudah dipisahkan. Jadi sobek ya, Nak. Sobek, hati yang sobek. Broken itu heart. Bagaimana bisa di recover? Aduh. Tetapi masa ini harus ada, masa ini harus lewat. Waktu kita sedih menghadapi kehilangan, Iya. harus menangis Iya. gitu. Karena memang air mata itu bisa mengurangi sebenarnya kesedihan, bisa mengurangi depresi, gitu ya. luka dalam. Jadi mesti nangis itu. Iya, Kalau bisa nangis itu lebih sehat. Pak Sehat, Iwan. betul. Jadi orang yang nggak bisa nangis justru memendam kesedihan yang di dalam hati. Itu sakitnya di dalam, kesian gitu kan. Iya, Nanti betul. bisa muncul gejala-gejala psikosomatis yang lainnya. Tapi kalau kita bisa nangis, keluar air mata, udah deh nggak ada sakit penyakit. Betul, Tuhan menciptakan air mata buat kita supaya akhirnya bagian-bagian daripada tubuh kita ini bisa recover. Bener. Kalau Ya. mau nangis nangis, nanti tinggal spraynya diangkat di pers deh coba satu galon. Nah, toh tidak selamanya kita bersedih, bener nggak? Betul. Iya. Nah, pembimbing KTB saya bilang waktu itu, tidak ada air mata yang tidak akan berhenti. Wah, jadi saya mengamini pasti masa ini akan berlalu. Iya, Segala iya. sesuatu ada masanya. Kayak judul film tuh pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Benar tuh dia. Badai pasti berlalu. Iya. Kalau ini air mata pasti berlalu. Pasti akan berhenti. Pasti berlalu. Jadi ada masa bersedih, silakan bersedih. Pasti akan datang masa bersuka. Pasti. Nah, Pasti. cuman gini, hati-hati. Waktu kita nangis, ingat jangan balik ke fase tadi. Mau menolak, jangan mundur. jangan menolak. Terus udah gitu, kan kita sebenarnya sedih bukan karena putus cinta saja, Iya, tetapi mengingat mungkin perlakuan-perlakuan dia yang tidak tepat, betul. perlakuan yang tidak benar. Iya. Misalnya anggaplah pacar kita selingkuh, pacar kita suka bohong, pacar kita pokoknya ada hal-hal yang tidak benar lah ya. Iya. Nah, kita tetap sedih tadi katakan kan, karena memang putus cintanya tuh sedih. Tapi coba bayangkan kalau kita tidak berhasil move on, saya malah khawatir, nah, seumur hidup
ternyata kita bersama dengan pasangan yang salah. Nah, itu menua yang lebih sulit. Yang lebih sulit. Jadi mendingan positioning. Saya sudah putus, saya sedih, saya nangis, saya lihat pohon beringin, saya nangis. Kenapa ada pohon beringin nangis ya? Lewat mall, saya nangis. Lewat kereta, lagi lewat, saya nangis. Ini maksudnya apa? Ini kan pacarnya di pohon beringin, di mall, di pinggir kereta ya, nak? Udah rada-rada kayaknya. Ketemu sedikit nangis. Nah, kalau lagi tanggal ultah tuh biasa kan ada yang kasih present, iya. ada kasih surprise. Betul. Kali ini kok sepi-sepi aja ya. Iya. Nah, Biasa ada yang curug mbak gitu, sekarang nggak ada ya. Makanya tuh kita butuh sekali supporting group. Adanya teman-teman, adanya orang tua yang bisa men-cheer up, gitu kan, membuat suasana hati kita kembali bahagia. Jangan ngarepin dari dia aja deh. Betul. Kan orang banyak di dunia ya. Benar. Jadi dia cuma salah satunya. Nah, tadi itu fase 3 ya. Iya. Kita sekarang masuk fase 4 nih. Masih ada waktu nggak? Atau kita break dulu? Kita break dulu ya. Oh, break dulu. Oke. Bagaimana masuk ke fase 4? Move on. Move on. Kita break dulu. Anda bisa mengirimkan Iya. SMS ke nomor 0812 2099 7939. Juga di BBM bisa dicatat nomornya 759246BB. Ya, melanjutkan kembali Dating Insight School Christian Dating Principles. Iya, hari ini waktu cepat sekali ya. Padahal pasti berlalu, di sini waktu pasti berlalu. Iya, nah kita mesti segera masuk ke yang fase 4 tadi. Fase 4. Nah, fase 4 itu adalah fase menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Nah, kondisi yang baru itu apa? Yaitu sekarang aku ini sudah tidak punya pacar. Ya. Ngejomblo lagi deh ya kan? Nah, jadi kalau udah memasuki fase ini, itu artinya udah menerima situasi. Nah, ini fase untuk mereorganize kembali suatu kehidupan kita. Dulu kita berpikir masa depan ada dia. Sekarang hapus. Ya, tata ulang. Iya, kita pakai setip ya, kita hapus ya nggak, ya kan? Iya, jadi membangun kehidupan tanpa dirinya, merekonstruksi harapan dan impian tanpa dia di dalamnya. Nah, ini namanya move on, gitu, ya kan? Jadi dia sudah mulai samar, mulai hilang, gitu kan? Nah, di situ akhirnya kita mulai ceria. Oke, aku melihat diriku sekarang ke depan tanpa dia. Kenapa? Ya karena tadi alasan-alasan kita memang tidak mungkin bisa hidup selamanya seumur hidup. Karena kita banyak ketidakcocokan, ya. Jadi artinya sekarang saya ingin bergaul kembali dengan banyak teman, ya kan? Pengumuman, saya telah menjadi single kembali. Ya toh? Terbuka lagi kesempatan bagi para jomblo yang mau naksir kita. Nah, yang paling penting, kalau nanti sampai tiba masanya mendapatkan kembali pacar. Nah, ini saya sarankan jangan terlalu dekat ya. Jadi begitu putus jangan sampai langsung dapat lagi, itu tidak bagus. Mesti ada jeda waktu. Betul, bagi kesaksian hidup itu tidak bagus. Nah, jadi harus ada masa-masa di mana kita itu nanti sambil kita mengisi diri. Nah, di sini ada buku kita yang baru terbit nih ya. Waduh, Dating Insight. Nah, di dalam bab 2 nih, Am I the Perfect Candidate? Bagus Tina. Buat orang yang putus cinta. Untuk merefleksikan diri. Apakah saya akan bisa berhasil lagi mendapatkan pasangan dan saya bisa menjadi perfect kandidat bagi dia. Betul. Kayak dulu waktu aku putus sama MP ku ya. Aku banyak baca buku. Karena aku ingin untuk mempersembahkan diriku bagi kekasihku yang baru. Gitu kan? Yang mungkin akan terakhir. Jangan sampai kegagalan-kegagalan masa lalu ternyata muncul kembali. Itu namanya tidak belajar. Nah, satu lagi bab yang cukup cocok ya. Dibaca ya. Cukup cocok buat yang lagi putus cinta itu adalah ready or not for dating. Iya. Kita membahas banyak kematangan-kematangan. Betul. Sehingga kita menjadi cukup matang menghadapi hidup yang baru. Kematangan spiritual, kematangan emosi, kematangan rasio pikiran kita ya kan. Nah, jadi jangan lewatkan buku Dating Insight. Bagi yang putus cinta, silahkan untuk boleh mendapat buku ini di mana nak? Toko buku Visi. Iya, juga Visi sementara ada di 4 ya. Location-nya di Bandung, ada di Mekarwangi, ada di IP, ada juga di City Festival Citylink, sama di BTC. Nah, sebentar lagi buku ini juga masuk toko buku Gramedia ya. Nah, Dating Insight, Insightful Christian Dating Principles. Nah, ini ada satu pertanyaan, nak. Mungkin kita masih sempat jawab ya. Iya. Yuk kita lihat yuk bersama-sama. Nah, Nana tolong baca ini. Ya, selamat malam. Saya mau tanya bagaimana kalau setelah putus kita khawatir kalau kita tidak dapat cowok lagi karena alasan tertentu, misalnya karena sakit. Nah, ini nih.
kita seringkali tadi tuh mau balik lagi itu kenapa tuh? Karena ada hal-hal Takut. seperti ini. Khawatir. Khawatir. Jadi aduh, saya ini udah pacaran sama yang the best tuh. Sama yang terbaik, ya nggak? Saya tidak mungkin dapat yang lebih bagus dari dia. Nah, padahal yang dia itu udah menyakiti hati kita banyak. Tapi kita tidak punya satu keyakinan bahwa kita akan mendapatkan yang lebih bagus. Nah, itu seringkali kenapa ya ada perasaan-perasaan gitu ya, Nay? Nah, dulu saya juga pernah berpikir, Heeh. dia itu cowok yang paling the best. Oh, Apakah saya bisa mendapatkan cowok yang lebih the best dari dia? iya, itu udah paling top, narko top. Ya nggak? Iya, menurut Ceritanya. saya. Heeh. Bahkan saya memandangnya dari bottom, dari bawah. Iya. Saya tidak memandangnya di dalam perspektif Tuhan Nah, yang merencanakan the best bagi hidup saya, gitu betul, kan? betul. Waktu saya bisa naik untuk melihat dari perspektif Tuhan, Mm, membuka tangan, mm, jangan digenggam katanya Mm. kalau lagi putus cinta. Iya. Karena menggenggam Tuhan, gue cuma mau sama yang ini, gue gak mau sama yang lain lagi. mm. Gimana Tuhan bisa menaruh yang terbaik di tanganmu? Kalau kita tangannya genggam, tertutup iya. ya, mestinya terbuka ya. Kita terbuka, dengan membuka tangan, kita membuka hati, membuka hidup, buat Tuhan ubahkan, kita akan mendapat yang lebih baik. Betul. Dan itu sudah terjadi. Iyalah. bukan cuma omdo gitu kan, Iya, iya. omong doang. Heeh. Tetapi sudah saya alami dalam hidup gitu. Betul. Sehingga pengalaman ini bisa saya bagikan, saya Hmm. sharingkan, juga saya saksikan bagi para Betul. pendengar sekalian. Yang fase-fase tadi ya, Nah ya. Iya. Dari fase numbness, nggak apa-apa kok, nggak ada rasa. Sampai fase menolak realita, ada ya kepengen balik Iya, balik itu gitu ya. pengen balik, Itu pengen ada ya. kosong. Oh, ada ya. Pasti. Sampai akhirnya bisa apa namanya, ya sudah. Mengalami kesedihannya. Oh ya, tadi mengalami menerima itu. kesedihan, ya sudah, pokoknya saya akan Nangis, ya nangis. nangis sampai terakhir move on. Move on. Jadi melihat masa depan tanpa diri MP. Betul. Tetapi juga belum ada yang baru. Belum. Itu menyakitkan. Tapi beriman pada Tuhan. Itu menyakitkan. Tetapi kita percaya Tuhan Ada. memegang masa depan kita ya. Betul, itu dia. Dan Makanya akhirnya, lagunya I know who holds the future. Nah, akhirnya Cak Viva datang. Tek 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 tek. Menaruh Tuhan taruh di tangan kita. Iya. Dan kita lewati ya pernikahan 14 tahun ini ya, Nah ya. Iya, kita bisa pelayanan bersama lagi. Betul. Juga menjadi berkat bagi banyak muda-mudi Iya. ya, supaya jangan sampai terhambat di dalam Betul. mempercayai Tuhan. Iya. Hanya Akhir karena putus cinta. Betul. Akhir kata saya mau berkata, di dalam keadaan putus cinta yang gelap, undang Tuhan. Ya. Dia paling ahli mengubah hal yang buruk menjadi baik. Iya, betul. Di Iya. dalam kesedihan, undang Tuhan. Betul. Kita harus segera menutup nih, Nak. Ya. Yuk, kita tutup. Minggu dalam- depan kita akan kembali lagi Iya. terakhir Terakhir. dalam After the Breakup. Dan masih tema yang sama tentang mengatasi rasa marah. Wah. Ya kan sedih, tapi juga marah, Marah. pasti ada muncul. Betul. Dan marah itu nggak boleh dianggap enteng. Betul. Nanti barang-barang pecah semua ya. Minggu depan ya. Iya, Mari oke. Kita berdoa Kita dulu. doa ya, yuk. Bapa dalam kerajaan surga, berkatilah apa yang sudah kami bicarakan. Ada masa-masa kelam dalam hidup kami, tapi Tuhan Kau adalah roh penghibur. Berbahagialah mereka yang berduka cita karena akan dihibur oleh Tuhan. Dan bukan hanya penghiburan saja, tetapi Tuhan juga memulihkan masa depan kami, memberikan terbaik dalam hidup kami. Itulah iman kami, karena Engkau adalah Tuhan sumber segala kebaikan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua, dan jadikanlah hal yang indah terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ini. Amin.